Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mohon berkenanlah memberkati kami dengan embun sabdamu, dan semoga hidup kami yang gersang ini Kau jadikan subur dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa Elia orang Filistin dari Israel berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang berada, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun pertama ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat menghindari sungai itu, dan burung-burung kakak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi, dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung kakak menyelaraiti dan pergi kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayani aku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kaki koyak, penjagamu tidak akan terlewat, sungguh tidak akan terlewat, dan tidak akan terputus penjaga Israel. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah mengamanmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat banyak orang. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela atau dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar peribahasa. Kita sendiri kita selalu mendengarkan terakhir-terakhir dipilih berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kira-kira peribahasa ini punya maksud juga yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini tentang sabda bahagia. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang telah terlebih dahulu mengalami penderitaan. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah mereka yang murah hati, mereka yang lapar dan kehausan akan kebenaran. Inilah pengalaman penderitaan, pengalaman lapar, pengalaman kelemah lembutan. Nah, semua itu butuh perjuangan. Orang harus berjuang terlebih dahulu baru dia bisa mendapatkan kemenangan. Orang harus berjuang terlebih dahulu baru dia bisa mendapatkan keberhasilan. Seorang dia akan lulus ujian, mulai kalinya anak-anak mulai ujian. Dia hanya akan bisa ujian dan dia bisa naik kelas kalau orang ini dia tekun belajar. Jika dia tekun belajar, maka dia harus mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya. Semua diarahkan pada satu tujuan, yaitu keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan itu, dia harus berjuang terlebih dahulu. Mungkin dia menahan lapar, mungkin dia harus memotong waktu tidurnya, dan seterusnya. Nah, itulah bentuk perjuangan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Demikian juga yang disampaikan Yesus pada hari ini. Kebahagiaan seseorang atau keselamatan seseorang harus dilalui melalui sebuah perjuangan terlebih dahulu. Yesus mengalami kemuliaan di surga. Yesus mengalami datang untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan itu ditawarkan kepada manusia, dan jalan menuju kepada keselamatan itu adalah jalan penderitaan. Yesus harus menderita terlebih dahulu. Dia harus ditikam dengan tombak, dia harus ditampar terlebih dahulu, dia harus jatuh di bawah salib. Itulah penderitaan. Tapi semua penderitaan itu diarahkan pada satu tujuan, yaitu keselamatan umat manusia. Melalui saliblah kita mendapatkan kemenangan. Crucis salus. Di atas kayu saliblah Yesus dimuliakan. Kemudian itu didapatkan melalui peristiwa jalan salib. Paskah adalah sebuah kemenangan. Maka orang mengatakan tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Jumat Agung harus ada terlebih dahulu. Penderitaan harus ada terlebih dahulu. Baru orang mengalami Paskah, yaitu mengalami kebahagiaan atau kemenangan. Semoga sabda Tuhan hari ini menginspirasi kita semua, supaya dalam menjalani hari-hari hidup kita mungkin saat ini ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Hari ini kita semua diajar oleh sabda Tuhan bahwa semua penderitaan yang dialami, semua pergumulan yang dialami oleh umat manusia itu adalah sebuah ujian. Maka setiap orang dituntut untuk tetap bertahan di situ sambil tetap berjuang, karena pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang
hari ke hari. Kita tetap kuat, kita tetap tabah menghadapi segala kesulitan, menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini, sambil tetap percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan kepada kita semua yang terbaik. Maka Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Dan sekarang berdoalah pada saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Mulia, buatlah kami bersemangat miskin di hadapan berkat roti tidak menganggur ini, dan perkayalah kami dengan Roh-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mara kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran lain, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga nama Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya sudah datang pada saya, akan bersabda selama saya.
Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, datanglah kiranya kerajaan-Mu di dunia, maka orang miskin akan menjadi kaya raya, dan keadilan serta belas kasih menjadi hukum tertinggi berkat Yesus Putra-Mu yang mendahului kami menghadap Engkau dan menjadi perantara kami sepanjang segala abad, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.